wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hardianati. Saya adalah dosen prodi kebidanan program sarjana dan profesi bidan. Di dalam video pembelajaran ini, saya juga mengajar di prodi kebidanan jenjang D3 Distrik Kecasi Mataram. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu yaitu asuhan kebidanan kehamilan. Asuhan kebidanan kehamilan, mata kuliah asuhan kebidanan kehamilan ini adalah salah satu mata kuliah yang dipelajari di semester ganjil, yang bobot SKS-nya terdiri dari 5 SKS, di mana 2 SKS teori dan 3 SKS praktik. Beberapa hal yang saya sampaikan pada video berikut ini yaitu pertama, capaian pembelajaran, yang kedua, deskripsi mata kuliah, yang ketiga, materi pembelajaran, yang keempat, sistem pembelajaran, dan yang kelima, sistem penilaian. Adapun capaian pembelajaran yaitu satu, mahasiswa mampu menjelaskan proses faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kebutuhan dasar fisiologis, kebutuhan dasar ibu hamil. Kemudian, yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan dan menjelaskan evidence base dalam asuhan kebidanan. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan prosedur keterampilan dasar kebidanan pada asuhan kehamilan. Yang kelima, mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan pengenalan tanda bahaya kehamilan. Yang keenam, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami manajemen asuhan kebidanan kehamilan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu memahami dan melakukan deteksi dini komplikasi dan penanganan kegawat daruratan. Di mana deskripsi mata kuliah yaitu mempelajari kemampuan kepada mahasiswa untuk memberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil normal dengan bantuan yang didasari oleh manajemen asuhan kebidanan kehamilan yang berdasarkan pada proses dari faktor-faktor yang mempengaruhi kehamilan, kebutuhan dasar fisiologis ibu hamil sesuai dengan tahap perkembangannya, evidence base dalam asuhan kebidanan, prosedur keterampilan dasar kebidanan, dan tanda bahaya pada kehamilan. Materi pembelajaran yaitu pertama, siklus hormonal, kemudian yang kedua fertilisasi dan implantasi, ketiga pembentukan plasenta dan perkembangan membran janin, yang keempat pertumbuhan dan perkembangan janin, yang kelima nutrisi janin, yang keenam struktur fungsi morfologi, kemudian sirkulasi dan janin pada ibu, yang kedelapan kebutuhan fisik ibu hamil TM1, TM2, TM3. Kemudian yang kesembilan, asuhan kunjungan ANC pertama dan ulang berdasarkan evidence base. Yang kesepuluh, asuhan kunjungan ANC pada kunjungan awal. Yang kesebelas, asuhan kunjungan ANC pada kunjungan ulang. Kemudian yang ke-12, screening dan deteksi dini tanda-tanda bahaya komplikasi ibu dan janin pada masa kehamilan muda. Dan yang ke-13, konsep dasar dokumentasi asuhan kebidanan. Yang ke-14, macam-macam dokumentasi asuhan kebidanan. Kemudian yang ke-15, komplikasi dan penyulit dalam masa kehamilan. Di mana metode saat dilakukan pembelajaran yaitu menggunakan sistem pembelajaran yang ada di Stikesjasi Mataram yaitu secara luring maupun daring, baik di kelas maupun di laboratorium. Pembelajaran yang dilakukan secara daring biasanya menggunakan Zoom meeting dan WhatsApp group. Metode yang saya gunakan pada saat perkuliahan yaitu dengan metode ceramah, diskusi kelompok, dan demonstrasi di laboratorium. Untuk metode ceramah, saya gunakan sebagai pokok pengantar sebagai salah satu cara mereview materi-materi yang diajarkan pada saat pertemuan sebelumnya dan supaya mahasiswa lebih memahami materi secara luas. Kemudian untuk metode diskusi saya lakukan dengan tujuan supaya mahasiswa terlatih atau percaya diri untuk mengungkapkan ide pikiran, berpikir kritis, belajar menganalisis suatu kasus terkait materi asuhan kebidanan kehamilan, serta belajar berkomunikasi di depan banyak orang. Biasanya, mahasiswa dibagi menjadi 12 kelompok dengan topik tertentu yang diambil dari pokok pembahasan yang telah ditetapkan. Kemudian setelah itu dipresentasikan dan diskusikan, kemudian mahasiswa akan mengadakan diskusi tanya jawab.
Nah nah, kemudian yaitu dengan metode simulasi. Nah, metode disimulasi atau mendemonstrasikan yang dilakukan di laboratorium, contohnya seperti pemeriksaan HB pada ibu hamil. Nah, di sini harapan dari metode ini, mahasiswa lebih memahami teori yang disampaikan dan dapat mengaplikasikan teori tersebut dalam praktik dan mengasah keterampilan mahasiswa dalam memberikan asuhan kebidanan khususnya pada ibu hamil. Nah, selain itu, strategi yang saya gunakan yaitu PBL atau bisa disebut dengan problem based learning, di mana tujuan dari PBL ini mencari ruang bebas untuk menyelesaikan suatu konsep dan masalah dalam asuhan kebidanan kehamilan. Dan di sini saya difungsikan sebagai salah satu fasilitator dan motivator pada proses pemecahan masalah. Berbagai metode dan strategi yang sudah dilakukan untuk pembelajaran agar tercapainya kompetensi lulusan yang diharapkan sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan. Untuk mempermudah materi di kelas, saya selalu mempersiapkan bahan ajar, seperti slide presentasi pada saat ceramah dan modul sesuai dengan RPS yang akan dijadikan sebagai salah satu acuan pada saat pertemuan. Pada saat pembelajaran di kelas, RPS diberikan pada awal pertemuan untuk melakukan kontak waktu. Kemudian, di sini sistem evaluasi yang saya lakukan yaitu menggunakan sistem 50% teori, 50% praktik. Di mana 50% teori terdiri dari presensi 10%, UTS UAS 25%, UAS 25%, tugas 10%. Kemudian untuk praktik sendiri itu ada untuk penilaiannya presensi 10%, sikap 15%, pengetahuan 15%, keterampilan 15%, dan laporan praktikum yaitu 20%. Di mana sistem penilaian saya diinformasikan kepada mahasiswa melalui WhatsApp group, melalui tabel nilai tatap muka dengan rekap tabel nilai. Bagi mahasiswa yang mempunyai nilai yang kurang saya akan memberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai atau bisa disebut dengan remedial sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan oleh program studi kebidanan jenjang D3. Di sini saya akan menampilkan cuplikan dari video pembelajaran saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sebelumnya sudah absen ya? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komplikasi dan penyulit dalam masa kehamilan trimester pertama dan ketiga. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang molar hidrosa, dan saat ini kita pada perkuliahan pagi ini kita akan membahas tentang anemia. Oke, sebelum kita ke pokok materi, ya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang silabusnya ya, tentang materi yang sebelumnya. Ya, materi sebelumnya itu kan kita sudah membahas tentang abortus spontan, kemudian ekope terganggu, molar hidrosa, dan perkuliahan ini kita akan membahas tentang anemia. Sebelum kita ke materi, apakah adik-adik sudah belajar sebelumnya? Saya ingin tanyakan kembali, ada yang memahami apa itu anemia, pengertian dari anemia? Ya, silakan, Sophie. Jadi anemia itu adalah kekurangan kadar HB pada ibu hamil. Oke, bagus sekali ya. Jadi di sini kalau yang di trimester 3 dia akan kembali lagi turun ya, karena banyak zat besi yang dibutuhkan pada saat akhir kehamilannya. Oke. Kemudian kita ke slide selanjutnya. Etiologi. Nah, etiologi dari anemia ini sendiri bisa ada lihat sendiri ya. Menurut Iranto,
itu yang menyebabkan ibunya anemia. Makanya ibu yang di awal kehamilan itu ya, pada awal kehamilan dia harus banyak mengkonsumsi namanya makanan bergizi, tablet FA. Di mana sekarang program pemerintah saat ini, kalau misalnya orang yang diketahui misalnya dia hamil itu langsung diberikan tablet FA. Kenapa? Untuk mencegah terjadinya anemia. Oke, seperti itu ya. Kemudian di sini ada ya etiologi yang kedua, pengenceran darah. Atau tadi sebelumnya ibu sudah jelaskan ya. Evolusi pada ibu hamil sering terjadi dengan peningkatan volume plasma sekitar 30 sampai dengan 40% ya. 40%, 30 sampai 40% dan sampai dengan 19%. Dihemodialisi terjadi sejak kehamilan 10 minggu. 10 minggu terjadi pada trimester berapa? Trimester 3. 10 minggu. Satu. Oh ya, kalau 10 minggu ya yang satu dong. Yang satu itu banyak ibu hamil yang kekurangan zat besi apa HB-nya itu ya. Ya ibu. Kehamilan dapat meningkat kebutuhan zat besi sebanyak 2 sampai dengan 3 kali lipat. Ya, zat besi diperlukan untuk produksi sel darah merah ekstra ya. Jadi sel darah merah ini dia ekstra sekali dibutuhkan pada saat kehamilan. Untuk enzim tertentu yang dibutuhkan untuk jaringan, di mana di situ nanti fungsinya untuk jaringan, janin, plasenta dan kebutuhan ibu sendiri. Nah, tanda gejala dari anemia sendiri ya. Pertama itu adalah peningkatan kecepatan denyut jantung ya, karena tubuh berusaha memberi oksigen lebih banyak ke jaringan. Kemudian yang kedua, peningkatan kecepatan pernapasan karena tubuh berusaha menyediakan lebih banyak oksigen pada darah. Kemudian yang ketiga, pusing akibat kurangnya darah ke otak. Jadi biasanya kalau Anda selalu pusing misalnya ya, pusing itu bukan berarti tekanan darahnya yang turun. Ya misalnya pucat, kemudian mata berkunang-kunang, itu segera periksa karena anemia ini bukan hanya terjadi pada ibu hamil tetapi terjadi juga pada remaja. Rasa cepat lelah karena meningkatnya oksigenasi berbagai organ termasuk otot-otot jantung dan rangka. Kemudian kulit pucat karena berkurangnya oksigen. Biasanya kalau ibu hamil kalian temukan di lahan pada saat kalian melakukan pengkajian, pasti yang pertama akan dilakukan adalah pemeriksaan fisik. Di mana pemeriksaan fisik yang akan kita lakukan adalah pertama kita melihat kunjung pipanya kita berarti salah satu tandanya. Ya bukan langsung dia punya langsung dikatakan anemia, bukan, tapi salah satu tandanya. Oke. Kemudian mulai akibat penurunan aliran darah, saluran cerna dan susunan saraf pusat. Jadi di sini yang ibu hamil harus tetap menjaga stamina, harus tetap menjaga kebutuhan nutrisinya ya, karena rentan sekali ya di awal kehamilan maupun di akhir kehamilan. Nah, di sini klasifikasi dari anemia itu sendiri ya. Pertama ya, ada pembagiannya yang ada menurut WHO. Di sini kita mengacu pada manual ya. Di mana di sini yang dikatakan ibu hamil tidak anemia itu apabila HB-nya 11 gram ya, 11 gram. Kemudian anemia ringan dikatakan 9 sampai dengan 10 gram. Itu adalah batasnya yang terjadi pada ibu hamil. Kalau misalnya kurang dari itu berarti memang banyak. Kalau kurang dari 11 berarti itu anemia. Kemudian anemia sedang 7 sampai dengan 8 gram ya, gram persen. Kemudian anemia berat itu adalah kurang dari 7. Kalau kurang dari 7 itu sudah tidak bisa ditangani oleh kita. Ya langsung segera dirujuk. Ya jangan kalian sekali-kali memberikan misalnya asuhan. Kalau sudah misalnya pasien tiba-tiba datang ke Anda gitu, kemudian setelah melakukan pemeriksaan, misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan HB, ternyata HB-nya 7, misalnya kondisi ibunya sudah misalnya lemas dan sudah banyak misalnya udah pingsan gitu, langsung Anda bisa merujuk. Tidak boleh memberikan obat kalau sudah pasiennya dengan HB-nya 7, atau 8. Biasanya kalau bidan di lapangan, kalau ibu hamil sudah anemia sedang, dia langsung merujuk. Tapi sebelum dirujuk dia berusaha dulu memberikan obat. Ya gitu. Jadi ini ibu
akan jelaskan sedikit ya. Gimana pemeriksaan HB ini kita harus ada ini namanya disiplus ya untuk alat HB. Nah ini yang manual ya. Oke. Ini dua lasernya. Mungkin ada salah satu yang menjadi pasien silakan. Oke, silakan. Yang jadi bidan siapa? Porsinya satu sih bisa. Porsinya. Oke, tolong diperhatikan ya, tolong diperhatikan. Ya, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah tadi di inform proses kita memberitahu ibunya bagaimana cara akan hal apa yang akan kita lakukan, permisi lah istilahnya sama ibunya ya. Oke, silakan. Pertama menggunakan handphone ya. Cuci tangan menggunakan handphone, kemudian setelah itu kita menggunakan handphone. Ini prinsipnya bersih ya, jangan lupa cuci tangan. Gitu. Ya pertama kita permisi tadi sudah kita informasi ke ibunya. Mungkin ada yang mau maju ke depan, silahkan melihat ya, silahkan maju ke depan. Kita tentukan dulu ya tangan jari yang mana yang akan ditusuk ya, nanti diperhatikan dulu ya. Pasang dulu ininya, dipasang alatnya ya, ini alatnya biasanya. Pintar sekali ini, udah belajar ya? Oke. Persiapkan. Oke. Jadi ini ya. Jadi apa ini, ada yang tahu ini apa namanya? Pen ya. Kemudian ini apa? Spraynya ya. Oke. Jadi kalau misalnya dia sudah aktif ininya, dia akan ada tanda kayak misalnya ini. Nah setelah itu, setelah kita mempersiapkan alat tadi, kemudian ukur ininya dulu ke kedalaman dari jarumnya, ya. Ini kedalaman. Ibu praktekkan dulu ya, nanti setelah ini. Ini ketajamannya 5, ya, biar dia. Ya. Kemudian caranya dibersihkan dulu. Ditunggu ya, nanti kalau dia misalnya HP-nya ini pasti dia ada kegiatan di sini. Di sini dilihat ya. 16,4. Bagus ya berarti. Ya normal, ini kan pada remaja, kalau pada ibu hamil kan nanti dia akan kelihatan di sini. Kalau misalnya dia normal, kalau misalnya kurang normal dia akan dilihat dari angkanya. Ya. Ada yang mau ditanyakan masalah pemeriksaan HB? Oke, udah paham ya? Nanti silakan belajar di rumah.
zat besi agar itu bisa dikonsumsi sebagai obat atau sebagai pengatasi anemia pada ibu hamil. Oke. Ada yang ingin membantu menjawab? Saya Ibu. Ya silakan. Saya Dulu. Ini. ada Mbak, yaitu seperti tanaman herbal, ada daun kelor, bayam, itu bisa menambah dalam tubuh. Zat besi. Oke, ada lagi? Oke, benar sekali ya. Jadi di sini tanaman herbal, tapi itu belum dipatenkan sebenarnya ya. Tanaman herbal yang bisa dijadikan sebagai salah satu untuk meningkatkan untuk meningkatkan kadar hati pada ibu hamil. Itu ibu hamil bisa mengkonsumsi, contohnya tadi kelor, ibu juga lagi mendalami ya untuk yang herbalnya, bagaimana sih, berapa persen sih tingkat efisiennya bayam merah ini untuk meningkatkan HB ibu hamil. Jadi semester ini ibu sedang melakukan penelitian itu. Oke, terima kasih pertanyaannya dari Devi. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufiana. Pertanyaan saya, apakah kita sebagai bidan perlu memberikan konseling kepada ibu hamil yang mengalami anemia? Oke, benar sekali. Ada yang bisa masuk menjawab? Izin menjawab, Mbak Sufiana. Jadi perlu untuk memberikan konseling kepada ibu sebagai kepada ibu hamil, terutama pada trimester 1 hingga trimester 3 perlu diberikan konseling karena seperti yang kita ketahui faktor utama anemia adalah kurangnya pengetahuan ibu mengenai anemia. Jadi dengan memberikan konseling kita bisa menambah pengetahuan ibu dan bisa membantu ibu dalam mendapat dukungan suami seperti yang sudah dijelaskan oleh ibu. Oke, benar sekali jawabannya. Jadi di sini ya sangat dan sangat penting sekali kita memberikan namanya konseling atau informasi kepada ibu hamil. Ketika dia kunjungan awal, kita harus memberikan apa saja yang harus dikonsumsi oleh ibu, makanan atau nutrisi yang bisa meningkatkan kadar HB, apalagi ibunya sudah, kalian misalnya udah ketahuan anemia, HB-nya rendah. Ya, jadi kita harus konseling. Ibu itu harus bagaimana sih? Contohnya, ibu harus makan makanan yang bergizi. Boleh ibu makan makanan yang misalnya yang bisa meningkatkan kadar HB-nya. Contohnya bisa membeli hati ayam, kemudian daunan yang warna hijau itu bisa. Kemudian harus tetap mengkonsumsi tablet zat besinya. Jadi nggak mesti harus dia hanya meminum zat besi yang diberikan oleh bidan, bukan hanya dari bidan saja. Jadi harus ada makanan tambahan, ya nutrisi tambahan yang harus didapatkan ibu hamil ketika dia ibu hamil didiagnosa anemia. Jadi penyuluhan itu wajib. Kalau kita sudah tahu ibu hamilnya anemia, harus kita melakukan penyuluhan tentang apa sih tanda-tanda dari anemia, bahaya dari anemia itu apa, bagaimana penanganannya, bagaimana cara mengonsumsi zat Fe, jadi tablet Fe. Jadi ibu hamil kadang dia tidak tahu bagaimana cara mengkonsumsi tablet Fe, harus meminum dengan air putih kah, dengan susu kah, atau apa. Jadi itu yang penting. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih, cukup sampai di sini. Tapi sebelum ibu menutup perkuliahan pada pagi hari ini, silakan keluarkan bukunya dan kita akan quiz ya. Terus nanti silakan Anda menjawab ya. Silakan dipersiapkan dulu, tulis nama ya sebagai salah satu evaluasi apakah kalian memahami apa yang ibu sampaikan nanti di depan. Oke, sudah siap ya? Oke, di sini tulis nama nanti dikumpulkan ya. Oke, sebutkan pembagian dari anemia. Sebutkan pembagian dari anemia, kemudian jelaskan penanganan dari anemia. Ya. Oke, ibu kasih waktu sebentar, setelah itu bisa dikumpulkan. Sudah? Ayo silakan kumpulkan kumpulan di depan.